Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, halo semuanya. Jumpa lagi hari ini, semoga semua senantiasa sehat ya. Sebelumnya, jangan lupa like, komen, subscribe, juga nyalakan lonceng notifikasinya supaya kamu tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Hari ini, kita akan belajar tentang tema 3, peduli terhadap makhluk hidup, subtema 1, hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku, pembelajaran 1. Nah, anak-anak, kita mulai dengan padi dan pelestariannya ya. Nasi merupakan salah satu makanan pokok masyarakat Indonesia. Nasi berasal dari beras, dan beras berasal dari tanaman padi. Daerah dengan cuaca panas dan curah hujan tinggi menjadi tempat yang ideal bagi pertumbuhan tanaman padi. Pulau Jawa menjadi penghasil utama padi di Indonesia. Nah, bagaimana ya pertumbuhan dan perkembangan tanaman padi? Coba kita perhatikan ya. Tahap pertama yaitu perendaman benih atau biji selama 1 malam di ember atau karung goni. Tujuannya untuk merangsang biji padi tersebut berkecambah. Tahap yang kedua yaitu biji yang sudah direndam kemudian ditanam di lahan sementara. Pada tahapan ini memerlukan pupuk dan pengarian yang baik ya. Selanjutnya dilakukan pemindahan ke sawah untuk bibit yang siap tanam. Bibit akan tumbuh dengan batang yang semakin berisi dan menjulang ke atas. Nah, tahap yang ketiga yaitu bunga dari tanaman padi mulai muncul dan berkembang menjadi bulir padi. Bulir padi yang terbungkus kulit padi atau disebut sekam, ini disebut gabah. Makin bertambahnya hari, gabah akan makin berisi dan menguning. Kelak, gabah ini dapat dijadikan benih. Lamanya pertumbuhan padi dipengaruhi oleh banyak faktor. Tahapan pertumbuhan padi berlangsung antara 110 hingga 130 hari. Setelah dipanen, gabah dijemur dan ditumbuk dengan lesung atau digiling. Tujuannya agar sekam terlepas dari isinya. Isi dari gabah inilah yang kita sebut beras dan kita makan setiap harinya. Lalu, bagaimana ya cara melestarikan tanaman padi? Nah, ada 5 ini anak-anak. Yang pertama, menjaga bibit agar dapat ditanam kembali. 2, menjaga kebersihan lingkungan. 3, menjaga lahan pertanian. 4, menjaga saluran air atau irigasi agar tetap mengalir. Dan yang terakhir, kita hanya perlu mengkonsumsi nasi secukupnya saja ya, jangan berlebihan, jangan sampai ada nasi yang terbuang. Ketika kalian ingin tahu lebih banyak tentang padi atau hal-hal yang lain, apa sih yang bisa kalian lakukan? Ya, salah satunya adalah dengan wawancara. Lalu, bagaimana ya menyusun daftar pertanyaan wawancara yang baik? Sebelumnya kalian sudah tahu belum apa itu wawancara? Wawancara adalah suatu percakapan antara 2 orang atau lebih dengan mengajukan pertanyaan kepada narasumber. Tujuan wawancara adalah mengumpulkan data atau memperoleh informasi dari narasumber. Sedangkan narasumber adalah orang yang memberikan informasi. Orang yang dipilih sebagai narasumber adalah orang yang ahli dalam bidang yang akan dibahas saat wawancara. Kemudian, pewawancara adalah orang yang mewawancarai narasumber. Nah, sebelum melakukan wawancara, kita hendaknya menyusun pertanyaannya dulu ini anak-anak, supaya wawancara berjalan dengan lancar. Nah, apa saja ya yang bisa kita perhatikan ketika menyusun daftar pertanyaan wawancara? Yang pertama, pertanyaan harus disusun berdasarkan tujuan wawancara. Yang kedua, upayakan satu pertanyaan untuk menggali satu informasi. Ketiga, kalimat tanya disusun dengan singkat dan jelas. Dan yang terakhir, pertanyaan diurutkan berdasarkan pertimbangan tertentu. Misalnya, dari masalah mudah ke masalah yang lebih sulit. Ngomong-ngomong soal padi, kita tadi tahu ya, padi itu cocok tumbuh di iklim yang cenderung panas. Nah, kalau kita berbicara tentang iklim, tentu kaitannya dengan hubungan geografis dengan aktivitas penduduk ya anak-anak. Hubungan timbal balik terjadi antara manusia dengan kondisi alam anak-anak. Hubungan inilah yang mengakibatkan manusia memiliki aktivitas berbeda di setiap wilayahnya. Aktivitas penduduk suatu daerah sangat dipengaruhi oleh kondisi geografis, terutama kondisi fisiknya. Kondisi
geografis fisik tersebut meliputi iklim, topografi, jenis, dan kualitas tanah, serta kondisi perairan. Kondisi daratan dengan segala ketampakannya merupakan tempat tinggal manusia dengan segala aktivitasnya. Nah, yang pertama kita bahas adalah daerah dataran rendah. Ya, kita saat ini tinggal di daerah yang disebut dataran rendah ya anak-anak. Kondisi geografisnya berbentuk relatif datar dengan ketinggian yang kurang dari 200 meter dari permukaan laut. Beriklim cenderung panas, tetapi tanahnya subur karena ketersediaan airnya cukup. Aktivitas penduduknya biasanya yaitu usaha jasa, berdagang, bertani, usaha perikanan, beternak, pekerja pabrik atau kantor, dan sebagainya. Kemudian, untuk dataran tinggi. Dataran tinggi memiliki kondisi geografis berbentuk relatif datar dengan ketinggian lebih dari 600 meter dari permukaan laut. Beriklim cenderung sejuk dan tanahnya subur karena unsur haranya yang baik. Aktivitas penduduknya yaitu petani, pekerja perkebunan, pedagang hasil bumi, jasa pariwisata, peternak, perajin, dan sebagainya. Ada wilayah pantai. Kondisi geografis di pantai yaitu terletak di tepi laut. Sejauh air pasang masih bisa mencapai daratan. Yang kedua, beriklim cenderung panas. Dan yang terakhir, tanahnya tidak subur karena berupa pasir. Aktivitas penduduknya yaitu nelayan, pengusaha tambak, dan sebagainya ya anak-anak. Bagaimana? Mudah bukan? Selamat belajar ya. Terima kasih. Assalamualaikum.